Di tempat kita bersharing di Ribe Internasional Cabang Medan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan pengorbanan yang Bapak Ibu semuanya berikan dan korbankan untuk hari ini datang memenuhi undangan dari para pengundang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ada datang dari luar di kantor Medan tadi sudah makan, terus masuk ke sini sejuk tak Bapak Ibu? Ruangan cantik tak? Semuanya sudah disiapkan, jadi benar-benar ini merupakan satu sistem Bapak Ibu, satu rangkaian Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lihat dari awal tadi. Ada satu pembukaan kantor pusat, besarnya mungkin 5 kali lipat daripada kita punya ruangan meeting hari ini. Sangat besar, sangat cantik. Kita pembukaan di 14 Agustus 2000. Memilih apa? Saya ingin tahu. Bapak Ibu, saya mau kasih pertanyaan. Bapak Ibu, pilih madu atau racun? Bukan bercanda. Bapak Ibu, pilih kesehatan atau keuangan? Dua-duanya. Nggak boleh, pilih Bapak. Sehat ada. Ada nggak yang pilih uang? Saya. Oh, ada Pak Hendra tuh. Ya, ini pilihan yang semuanya sangat sulit. Tapi kalau kita mau menang kedua-duanya, sulit nggak? Lagi sulit Bapak Ibu. Benar, lagi sulit. Kita mau pilih satu aja sulit, apalagi mau menang balance, seimbang kedua-duanya. Percaya nggak Bapak Ibu? Lagi sulit. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, karena sulit, jadi memang hari ini Bapak Ibu semuanya bertuah. Akan sharing ini, saya nggak mau buang-buang waktu lagi. Saya mau cepat lah, kasih tahu, kasih naik dia. Karena orang satu ini sudah membuktikan kemarin. Saya bawa beliau masuk ke dalam platform ini, beliau bisa cepat belajar. Karena ada apa Bapak Ibu? Karena ada kemauan yang pertama. Dan yang kedua, karena ada sistem yang sama Bapak Ibu. Jadi beliau belajar sama seperti 7 tahun yang lalu saya belajar. Ini basic. Jadi orangnya sudah mau kuat, basicnya sama. Ternyata yang ketiga, orangnya canggih pula Bapak Ibu. Wah, jadi cepat belajar. Jadi Bapak Ibu paham ya, ini sistem yang paling basic, semua orang masih belajar. Saya 7 tahun lalu pun belajar hal ini. Terus mesti ada kemauan, lalu syukur orang ini canggih Bapak Ibu. Nah, jadi cepat belajar ya. Jadi orang satu ini memang benar-benar saya pun bersyukur Bapak Ibu bisa bawa ke satu bidang ini yang sama dengan abangnya. Dan yang paling penting, orang ini hari ini benar-benar ingin memberikan 100% apa yang beliau tahu dengan singkat, padat dan jelas. Oke, saya perlu kerjasamanya Bapak Ibu. Buka 100% hari ini konsentrasinya. Oke, langsung tak berlama-lama lagi kita panggil Business Development Eksekutif Pak Canggi. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Oke. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Canggi Makmur. Saya dari tim Business Development PW Indonesia. Tadi gimana MC-nya? Bagus tak? Oke, kalau gitu kita bagi satu tepuk tangan buat Manager Business Development Bapak Teguh Makmur. Bapak Ibu, iya seperti yang sudah disampaikan sama Pak Teguh, hari ini kita akan presentasi produk. Kalau tadi Bapak Ibu tengok video, ada salah satu speaker namanya Pak Kacero, dia adalah tim Supreme Pegasus. Dia mengatakan hal pertama yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis ini, kita harus mencintai produk, mencintai apa yang kita kerjakan. Dan salah satu cara untuk mencintai pertama kali adalah kita harus kenal produknya. Bapak Ibu, kita langsung mulai saja presentasinya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai presentasi, saya punya pertanyaan. Seberapa penting kesehatan buat Bapak Ibu?
Seberapa penting keluarga buat Bapak Ibu? Bapak Ibu, untuk jawab dua pertanyaan ini, saya ingin bagi satu cerita. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Iya. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan MC kita, Pak Teguh Makmur, dia kakak saya, sudah 3 bulan ini saya rutin olahraga, Bapak Ibu. Tapi bukan karena saya peduli kesehatan saya awalnya. Jadi karena mama saya sakit, dia sempat operasi di jantung juga. Saya mikir, gimana caranya supaya saya bisa mengubah kesehatan mama saya. Lalu saya ambil keputusan, saya harus menginspirasi mama saya. Jadi saya putuskan, ketika saya ada di Surabaya, setiap hari saya bangun pagi, saya akan ajak mama olahraga pagi, jalan pagi bareng. Itu yang pertama. Jadi sambil saya tuntun mama, saya dorong kursi rodanya, saya kasih sugesti ke mama. Ma, pasti menyenangkan kalau suatu saat mama sama saya bisa jalan bareng, kita bisa olahraga bersama. Pasti menyenangkan sekali. Dan puji Tuhan, sebelum saya ke Medan 2 minggu yang lalu, kita sudah rutin olahraga bersama. Boleh saya minta tepuk tangan buat mama saya? Dan saya masih ingat Bapak Ibu, ketika setelah saya olahraga bersama mama, saya biasanya pergi cari sarapan. Suatu ketika saya pergi makan bubur ayam. Di tempat bubur ayam itu, saya ketemu dengan seorang kakek-kakek usianya 69 tahun. Namanya Pak Mul. Badannya lebih tegap dari saya, dia lebih gagah, masih ganteng. Cuma rambutnya saja yang sudah banyak putih. Saya pernah ajak beliau olahraga bersama, kami lari bersama. Ternyata beliau yang sudah 69 tahun itu bisa mengalahkan saya lagi. Staminanya lebih kuat. Oke nggak Bapak Ibu? Oke banget kakek-kakek itu. Pak Mul itu luar biasanya. Dan lebih luar biasa lagi, beliau bilang ke saya, Ko, ketika aku seusia kamu, aku pernah kena serangan jantung. Saya sudah pernah pasang ring di jantung saya. Saya kaget. Saya yang usia 30 kalah sama kakek-kakek yang sudah pernah operasi jantung. Dan yang lebih luar biasanya lagi, beliau bilang sama saya, Ko, hari ketika saya kena serangan jantung adalah hari terbaik dalam hidup saya. Karena pada saat itu saya sadar saya harus tetap sehat untuk anak dan istri saya. Jadi setelah dia kena serangan jantung, dia berubah. Bapak Ibu, ketika kami makan bubur ayam, ketika saya mau pulang, dia tanya pertanyaan yang tadi. Ko, seberapa penting mamamu buat kamu? Seberapa penting kesehatan buat kamu? Kalau mamamu penting, kalau keluargamu penting, maka kamu tidak boleh sakit. Acara makan bubur selesai, saya pulang, tapi saya terus mikir pertanyaan dari Pak Mul. Akhirnya saya nggak langsung pulang, saya lari dulu, karena saya mau hidup sehat, karena saya mau jaga keluarga saya seperti beliau. Bapak Ibu, di belakang saya ada sebuah slide dengan judul hukuman mati tanpa melakukan kejahatan. Bapak Ibu, hukuman mati tanpa melakukan kejahatan ini adalah sebuah list, adalah sebuah daftar penyakit, dan ini tidak dibuat oleh para leader-leader. Ini dibuat
oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2022. Kalau ada orang, Bapak Ibu, dia melakukan tindakan kriminal, terorisme, kena hukuman mati, wajar nggak Bapak Ibu? Tapi di sini Bapak Ibu ada hukuman mati tanpa kita harus melakukan kejahatan. Ada 10 penyakit yang sudah membunuh miliaran orang pada tahun 2022. Ada jantung, stroke, infeksi saluran pernapasan dalam, penyakit paru-paru kronis, kanker paru-paru, diabetes, Alzheimer, diare, tuberkulosis, dan sirosis hati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat lagi di pojok kanan atas, ada sebuah catatan bahwa 74% orang meninggal karena penyakit ini. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, maka kemungkinan ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 orang yang akan meninggal dalam satu keluarga di seluruh dunia. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri. Bapak Ibu, kalau ini memang bukan berita bagus, kita harus cegah. Maka Bapak Ibu, kita juga tampilkan faktor-faktornya. Yang pertama adalah faktor bertambah usia. Apakah faktor ini bisa kita hindari? Tidak bisa. Lalu yang selanjutnya ada faktor gaya hidup. Ada begitu banyak orang yang sekarang ini melakukan, wah mau melakukan diet, aku mau melakukan gaya hidup sehat, tapi dia tanpa konsultasi ke dokter, ke ahli nutrisi. Jadi bukannya tambah sehat, ada banyak sekarang orang-orang yang hanya mengejar kecantikan, tapi akhirnya malah gak sehat. Yang selanjutnya adalah stres. Siapa di sini yang gak pernah stres? Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka lihat berita, ada banyak artis-artis yang bunuh diri di Korea, di Jepang, padahal kelihatannya mereka punya banyak uang. Selanjutnya ada faktor polusi. Polusi tidak hanya polusi udara, tapi juga polusi di makanan kita. Karena ada banyak sekali makanan yang penuh dengan zat-zat kimia, disemprot pestisida dan sebagainya. Bapak Ibu, walaupun banyak masalah ini masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi para dokter, para profesor tidak berhenti sampai mereka menemukan sebuah solusi, sebuah terobosan di bidang kesehatan, yaitu adalah penemuan sel induk. Inilah yang akan kita bicarakan. Apa itu sel induk Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat, sel induk adalah bentuk dasar dari setiap makhluk hidup yang punya kemungkinan tak terbatas dari keterbatasan pengobatan. Sel induk punya kemampuan yang ajaib. Lalu dari mana sel induk itu berasal? Sel induk berasal ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Lalu terciptalah yang namanya sel induk. Lalu sel induk melakukan duplikasi dari 1 ke 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Lalu masuk ke fase blastosis atau pembelahan sel. Ada yang menjadi sel induk usus, sel induk rambut, mata, jantung dan sebagainya. Ada lebih dari 300 macam sel induk. 9 bulan 10 hari lalu terciptalah seorang bayi. Bapak Ibu, jadi inti dari slide ini adalah setiap inci, setiap mili dari tubuh kita itu terbuat dari sel. Jadi ketika ada kerusakan pada organ tubuh, mestinya yang diperbaiki adalah selnya, diterapi sel induknya. Bapak Ibu, bukan cuma kita yang bicara tentang keajaiban sel induk, penemuan sel induk, tapi
dunia internasional pun bicara soal keajaiban sel itu. Bapak Ibu bisa lihat, bisa di zoom, kanker dan stem cell. Lalu ada HIV/AIDS di sini. Ada stem cell terapi to treat diabetes. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu tengok ada tulisan Mandarin. Saya tak bisa bahasa Mandarin, tapi ketika saya tanya teman yang bisa bahasa Mandarin, ini adalah kisah dari seorang yang berusia 100 tahun tapi mempunyai organ tubuh seperti orang usia 50 tahun. Luar biasa enggak? Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan. Bapak Ibu, oke, kita sudah tahu dari mana sel induk itu berasal. Kita juga tahu memang ini bisa dipakai untuk terapi penyakit-penyakit. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa dapatkan keajaiban sel itu. Bapak Ibu bisa lihat di sini saya sudah taruh ada 6 metode terapi sel induk. Yang pertama, ini yang paling mahal Bapak Ibu adalah injeksi plasenta di Swiss. Di sini dikatakan mahal dan memakan waktu. Untuk dapat hasil optimal, Bapak Ibu juga tidak bisa cuma 1 kali. Pertama, Bapak Ibu harus ke Swiss, tidak bisa cuma 1 kali. Dan yang kedua, Bapak Ibu seandainya, saya punya uang miliaran, Bapak Ibu tetap harus antri. Karena yang didahulukan bukan cuma masalah punya uang miliaran rupiah, tapi juga adalah keluarga kerajaan, presiden, pejabat, dan orang-orang terkenal lainnya. Lalu yang selanjutnya ada injeksi plasenta di salon kecantikan. Untuk yang ini saya rasa semua Bapak Ibu sudah tahu. Injeksi plasenta ini sudah banyak orang yang ternyata malpraktek karena di salon kecantikan kita tidak tahu, biasanya bukan orang profesional. Kita tidak tahu apa yang disuntikan, bukannya tambah cantik, tambah tidak sehat, tambah nggak karu-karuan. Ya. Oke, selanjutnya adalah transplantasi sel induk. Ini pernah dilakukan oleh mantan Menteri BUMN kita, Bapak Dahlan Iskan di China. Ini di sini dikatakan mahal dan menyakitkan. Bapak Ibu bisa lihat tulisan Pak Dahlan Iskan di Jawa Pos. Beliau mengatakan betapa menyakitkan proses cangkok hatinya. Lalu yang selanjutnya itu juga mahal sekali, itu seharga mobil Mercedes-Benz S-Class. Lalu yang selanjutnya adalah yang paling murah, adalah pola hidup sehat. Ada di sini yang olahraga setiap hari selain Pak Edwika dan Vincent. Ada Pak Arianto ya. Kita kasih tepuk tangan buat bicara ini ya. Kelihatan ya, rajin olahraga. Ada yang olahraga setiap seminggu sekali. Pak Solin, kita kasih tepuk tangan juga buat Pak Solin ya. Ada yang sebulan sekali. Setahun sekali. Ya, berarti cuma 4 orang yang olahraga. Tapi Bapak Ibu, bukan cuma olahraga, pola hidup sehat. Ada yang tak pernah stres di sini? Ya, semua stres. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau dulu di zaman saya, itu yang stres tuh cuma orang yang sudah besar, orang yang sudah kerja. Tapi zaman sekarang, anak-anak pun bisa stres. Ya, kalau dulu saya ketika kecil, kapan seperti saya itu stres? Ketika kita kenal yang namanya cinta. Kalau sekarang semuanya stres ya. Oke, Bapak Ibu lanjut. Yang selanjutnya adalah penyimpanan darah tali pusar. Ini saya rasa sudah umum ya. Ketika anak lahir biasanya ditawarkan oleh pihak rumah sakit untuk menitipkan yang namanya tali pusarnya ke bank stem cell. Bapak Ibu harus bayar mahal, iuran terus. Habis itu ada waktunya. Ketika stem cell itu dipakai ketika bayi berusia 1 sampai 20 tahun, itu biasanya masih bisa dimanfaatkan ketika sang anak sakit. Tapi setelah itu lewat, maka hanya berfungsi sebagai nutrisi
Yang selanjutnya adalah penyimpanan sel induk dewasa. Kalau yang ini, ada Bapak Ibu yang yakin sel induk di dalam tubuhnya masih bagus 100%? Tidak ada. Oke, lanjut. Bapak Ibu, lalu kami menawarkan satu cara, yaitu adalah dengan menggunakan kapsul dengan teknologi modern. Di Riwe, kami terdapat 6 teknologi dalam kapsul yang diproduksi oleh Riwe Internasional. Yang pertama adalah teknologi ekstraksi superkritis. Jadi sel induk itu akan diekstrak sehingga 99% dapat hidup di dalam kapsul. Lalu teknologi pembekuan kering, kapsul akan dibeku keringkan supaya bisa awet selama 3-4 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi pengisian nitrogen untuk menghilangkan kadar oksigen supaya tidak terjadi oksidasi atau pembusukan, supaya tidak ada bakterinya. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi lapisan entrik supaya kapsul yang Bapak Ibu konsumsi itu tidak hancur terkena asam lambung di lambung. Lalu yang selanjutnya, tapi nanti teknologi lapisan entrik itu kapsul yang Bapak Ibu konsumsi itu akan diserap dalam usus halus. Lalu teknologi emulsifikasi membuat molekul-molekul yang lebih besar dapat diserap dalam siklus garam empedu. Dan yang terakhir adalah teknologi biosoft gel, yaitu supaya memastikan kapsul yang Bapak Ibu konsumsi bisa diserap secara maksimal dalam usus halus. Next, Bapak Ibu, mengapa kita butuh suplemen kesehatan? Di sini dikatakan untuk mencegah, memulihkan, memperbaiki, detoksifikasi, dan menurunkan 3 tinggi. 3 tinggi yang dimaksud adalah gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Tapi ada satu fungsi yang hanya ada di Riwe Internasional, yang ada di produk di Riwe Internasional. Fungsi yang mana Bapak Ibu kira-kira? Meregenerasi. Jadi karena standar dari kami adalah satu produk untuk memenuhi semua kebutuhan suplemen Anda. Lalu mengapa kapsul di Riwe itu begitu bagus? Tiada tandingannya. Itu jelas karena ada formulasinya yang unik dan terintegrasi. Bapak Ibu, ada 14 formulasi di dalam kapsul yang diproduksi oleh Riwe Internasional. Yang pertama adalah Servicenta dan Velvecenta. Itu adalah rusa betina dan rusa jantan. Kenapa kami memakai rusa? Karena rusa adalah mamalia yang tidak memiliki empedu. Dan kita tahu empedu itu digunakan untuk menetralisir yang namanya racun. Lalu yang selanjutnya ada N-ginseng yang kami ambil dari dataran tinggi di Gunung Berapi di New Zealand. Lalu aksiton atau lince, lalu selanjutnya ada nucleoclaven atau stroberi putih dari Pulau Awaji di Jepang. Kelima bahan ini Bapak Ibu yang saya sebutkan itu sudah dipatenkan oleh perusahaan. Jadi tidak ada satu perusahaan pun yang bisa mengambil 5 bahan ini. Lalu yang selanjutnya ada apel ekstrak, tomato ekstrak, marine collagen, avocado oil, dan lain-lain. Dan yang mau saya highlight adalah ini Bapak Ibu, fucoidan. Karena menurut Asosiasi Dokter Kanker di Jepang, fucoidan itu mempunyai fungsi membunuh sel kanker dalam 1 kali 24 jam. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya tampilkan lagi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Bapak Ibu, setiap kita di sini pasti akan meninggal. Saya punya ayah seperti yang dikatakan Pak Teguh juga sudah meninggal ketika saya belum bekerja. Ketika saya masih kecil, adik saya juga masih sekolah. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah ketika saya nanti meninggal, saya berhadapan dengan pencipta saya ingin mengatakan kalau saya sudah menjaga semua yang dia titipkan. Saya percaya hidup itu titipan, kesehatan itu titipan, tubuh itu titipan. Dan suatu saat ketika saya pergi menghadap Tuhan, saya ingin mengatakan saya sudah berusaha menjaga mereka semua. Walaupun saya sangat sayang sama Papa,
Tapi saya jujur, saya nggak mau jadi seperti beliau. Saya ingin jadi seperti Pak Mul yang saya temui di waktu kubur. Saya ingin bisa hidup selama mungkin dan jaga orang-orang yang saya sayangi. Bapak Ibu, saya mau tutup presentasi saya dengan pertanyaan yang dulu ditanyakan kepada saya di waktu kubur. Seberapa penting keluarga buat Bapak Ibu? Seberapa penting kesehatan buat Bapak Ibu? Nama saya Canggi Makmur. Selamat malam. Terima kasih.